Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Julianti, dosen Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Melanjutkan video saya sebelumnya di pertemuan 1. Kali ini kita akan membahas pertemuan 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra. Dalam pertumbuhan dan perkembangan sosiologi sastra ini tentu dilatar belakangi atas awal mula lahirnya teori sosial sastra ini. Dan sejarah mencatat bahwa Plato dan Aristoteles lah yang mengawali sosiologi sastra ini. Plato mengatakan bahwa sastra merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi, dan karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa menurut Plato, segala sesuatu yang diciptakan oleh sastrawan itu tidak lain karena sastrawan itu melihat dari kenyataan yang ada, meniru yang sudah ada di dunia. Sedangkan menurut Aristoteles, karya sastra lahir berasal dari proses yang kreatif. Proses kreatif ini merupakan gabungan gagasan antara imajinasi dengan kenyataan. Maka terjadilah karya sastra. Selanjutnya, Taine dan Goldman memiliki pendapat bahwa sastra merupakan rekaman zaman. Melalui karya sastra, kita dapat melihat secara langsung sejarah suatu bangsa, sejarah suatu negara, atau kejadian apapun yang terekam ke dalam karya sastra. Yang kedua, sastra terbagi atas 3 faktor, yaitu ras, saat, dan lingkungan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama, bahwa ras adalah segala sesuatu yang diwarisi di dalam tubuh manusia, mulai dari warna kulit, rambut, logat, bahasa, dan lain sebagainya yang sudah melekat dan tidak dapat dipungkiri bahwa ras itu adalah warisan dari leluhur dan nenek moyang. Selanjutnya yaitu saat. Saat ini dapat dilihat pada kondisi lingkungan sosial, kemudian ekonomi. Ini juga dapat mempengaruhi lahirnya karya sastra. Selanjutnya yaitu gagasan, aspirasi, perasaan masyarakat. Selanjutnya sastra dan Marxis. Nah, ini kelompok Marx ini memiliki banyak gagasan. Diawali oleh Karl Marx yang menganggap sastra sebagaimana politik, ideologi, dan agama adalah wilayah superstruktur. Keberadaannya bertumpu pada basis ekonomi, infrastruktur. Jadi garis besarnya Karl Marx mengatakan bahwa sastra ini berada di area superstruktur dan infrastruktur. Kita akan membahasnya lebih dalam pada pertemuan ketiga. Sedangkan Friedrich Engels berpendapat bahwa sastra merupakan cermin pemantul proses sosial. Isi sastra dan filsafat lebih kaya dan samar-samar dibandingkan isi politik dan ekonomi. Lebih lanjut, George Plekhanov berpendapat bahwa seni adalah cermin kehidupan sosial, tetapi memiliki insting estetik yang sama sekali non-sosial dan tak terikat pada kondisi sosial tertentu. Dan terakhir ada George Lukács, bahwa sastra bukan objek kultural yang pasif, bagian dari perjuangan untuk melenyapkan akibat-akibat buruk dari pembagian kelas sosial yang luas. Jadi itu merupakan gagasan-gagasan dari kelompok Marxisme. Selanjutnya, Rene Wellek dan Austen Warren dan Ian Watt membagi sosiologi sastra itu beberapa bagian. Wellek dan Warren memandang karya sastra itu membagi sosiologi sastra itu terhadap 3: sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, dan sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra.
Kita akan membahasnya lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Untuk Ian Watt mengatakan bahwa sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. Kemudian seni untuk seni dan bersifat kompromis atau menghibur. Ya, jadi banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi sastra yang memandang karya sastra itu bukan hanya sebagai suatu imajinasi, tetapi lebih dari itu bahwa karya sastra dapat dipandang berdasarkan sosiologi atau ilmu tentang kemasyarakatan atau fenomena masyarakat. Demikian pemaparan saya pada pertemuan kedua, semoga dapat dipahami. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, yaitu teori sastra Marxis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.